Info terbaru untuk semua peserta P1, P2, P3, dan pelamar umum. Bagi yang belum bisa mendaftar P3K kategori P1, P2, P3, dan pelamar umum, di video ini Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan langsung dari Ibu Nunuk Suryani. Beliau merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Silakan disimak baik-baik agar tidak salah info. Nah, Bapak Ibu, bagi teman-teman guru swasta, mohon maaf, ini Permenpan RB mengatur demikian. Prioritas penempatan, misalnya sama-sama ada formasi di satu sekolah itu. Yang pertama adalah THK 2, jika masih ada formasi honorer negeri, jika masih ada formasi lulusan PPG, jika masih ada formasi baru honorer swasta. Jika sama-sama honorer sekolah negeri di kelompok ini, ternyata ada 3, yang dilihat adalah nilai kompetensi teknisnya dulu, mansosnya dulu, wawancara, terakhir dari usia. Ini ya Bapak Ibu, seleksi tahun ini kita sudah menghitung kebutuhan adalah 781.844 sejumlah guru honorer yang sekarang ada di sekolah-sekolah negeri. Jumlahnya sekitar 780.000. Jadi 100% lebih naiknya. Ini adalah keberhasilan kita. Namun saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, meskipun sudah ada peningkatan, jumlah formasi yang diusulkan daerah itu baru 40,9% saja dari semua kebutuhan. Wajar kalau sekarang banyak guru-guru yang tidak mendapatkan formasi, karena memang baru 40,9% saja. Nah, dari usulan kita yang 40,9% ini, terdiri dari apa saja? Nah ini, dari lulus passing grade itu yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi bahwa yang bersangkutan ini, datanya ada di sini sebentar, 127.000 ini sudah mendapatkan notifikasi tersedia formasi. Kami sampaikan pada semua forum ini bahwa ya P1 ini atau disebut dengan prioritas 1 itu adalah guru lulus passing grade tahun 2021. Dari manapun asalnya, apakah dia guru honorer sekolah negeri, THK 2, guru sekolah swasta, lulusan PPG, mempunyai hak yang sama sebagai P1. Ada P1 yang tidak mendapatkan penempatan karena memang terdapat kelebihan atau oversupply pada mata pelajaran tertentu di daerah tersebut. Nanti ada simulasinya. Lalu yang disebut P2 adalah prioritas 2, itu adalah guru THK 2 di sekolah negeri yang sudah terdaftar lebih dari 3 tahun. Nah, guru P2 ini seleksi melalui observasi juga. Dan 127.232 adalah formasi untuk P3. P3 adalah seluruh guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Ini salah ya, bukan lebih, kurang ya, lebih dari 3 tahun, juga melalui seleksi kesesuaian. Guru honorer sekolah negeri ini itu mungkin sama dengan guru-guru lulus passing grade. Ada yang masa kerjanya 3 tahun minimal, ada yang sampai mungkin 15 tahun, mungkin juga 20 tahun, yang tahun 2021 belum beruntung lulus ambang batas. Dia adalah sama-sama guru yang harus kita perjuangkan. Nah, namun penempatan P1 ini ada semacam persyaratan di dalam Permenpan RB tidak menggeser guru honorer lain yang sudah ada di sekolah. Karena kita belajar dari pengalaman tahun 2021, karena ada seleksi ketat dengan lolos ranking, maka ada guru sekolah lain yang lebih tinggi nilainya dari sekolah asal, sehingga guru sekolah asal itu tergeser dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga pada tahun 2022 ini tidak menggeser guru honorer lain. Jadi jika ada guru IPA di dalam satu sekolah SMP 2 misalnya, Kabupaten Karanganyar, dia ada formasi IPA di sekolah itu, namun ada guru honorer IPA juga di sekolah itu, maka guru tersebut tidak bisa menggeser temannya sendiri sesama guru IPA. Maka belum selesai P1 sudah dibuka P2. Karena memang P2 ini tidak akan digeser. Karena dia adalah sama-sama guru yang punya hak yang sama. P1 yang tidak dapat ditempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran lainnya. Ini peta linearitas berlaku saat ini. Jika P1 melakukan hal tersebut, ada ya tawaran
bisa turun prioritas istilahnya sebenarnya adalah menggunakan P lain, menggunakan JF lainnya, maka dia akan mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. P1 tetap diprioritaskan saat ini, pada saat itu. Dan jika dalam itu ada kemungkinan tidak lulus, ketika turun prioritas, jangan khawatir. Status P1-nya masih melekat sampai tahun depan. 62.000 masih ada formasi umum yang dibuka. Ini saya sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa ada formasi umum? Jadi formasi P3 untuk umum hanya formasi kosong yang sama sekali tidak ada guru honorernya. Formasi ini bukan formasi yang sama mata pelajarannya dengan formasi P1 yang tidak mendapat penempatan. Jika masih ada P1 guru bahasa Inggris yang tidak mendapat penempatan, maka tidak akan ada formasi bahasa Inggris untuk P umum. Jadi ada sebagai contoh, ada mata pelajaran yang jenuh di mata pelajaran bahasa Inggris yang banyak. Tapi di situ, di Pemda itu, Pemda ingin membuka matematika. Ya, jadi P umum ini adalah yang tidak sama. Jika masih ada P1, maka tidak akan yang sama mapelnya dengan P umum, maka tidak akan mungkin dibuka P umum. Nah, ini yang kedua, observasi kira-kira seperti ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan berbagai negosiasi yang kita lakukan. Meskipun di Undang-Undang ASN disebut bahwa ASN adalah pegawai yang ditempatkan di instansi pemerintah dan belum ada diskresi untuk itu, maka seleksi ini karena guru-guru dalam jabatan tentu dia sudah mempunyai kompetensi yang sudah bisa terlihat, kinerja yang sudah terlihat, dan latar belakang background check yang sudah bisa kita lihat. Inilah maka menggunakan mekanisme penilaian kesesuaian. Yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah tes. Nah, lini masanya seperti ini Bapak Ibu. Ini November sampai Desember adalah pengangkatan guru lulus PG yang sesuai, kemudian pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan pelaksanaan seleksi tes. Jadwal sudah diatur oleh Kemenpan RB dengan seperti itu.